sampaikan nanti semoga bisa bisa masuk ke dalam pada kalian, bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Sebelum kita memulai ya ke inti pokok ya semua materi, kalian masih ingat dengan materi pembelajaran coding minggu lalu? Oke, bagus. Terus kira-kira, nah, sebelum Pak Guru tanya ke kalian, kalian bisa lihat di slide pada pagi hari ini ya. Apa saja yang biasanya kamu lakukan setiap pagi sebelum berangkat? Ya, Pak Guru tanya satu-satu. Apa saja? Intan, coba. Bangun pagi, mandi, siapin air, sembahyang, habis itu berangkat ke sekolah. Mungkin antara Intan dengan yang lainnya ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Obi, bangun pagi, mandi, sarapan, ibadah, berangkat ke sekolah. Oke, hampir sama. Ada yang punya pendapat lain? Tunjuk tangan. Bayu, bangun pagi, mandi, isi BAB nggak? Oh tidak. Lanjut, siapin bekal, berangkat. Berarti Bayu bedanya tidak isi berdoa. Nanti dia sembahyang di sekolah gitu Bayu ya. Oke. Ada yang lain? Terus apakah kegiatan itu kamu lakukan secara acak atau berurutan? Berurutan. Nah, kalau Bayu misalnya berangkat ke sekolah dulu, baru mandi, baru siapin bekal, baru makan, bisa nggak? Tidak. Intan, kalau kamu ubah, misalnya bangun pagi, habis itu berangkat ke sekolah, siapin berdoa, apa lagi tadi, mandi, apakah cocok? Tidak. Berarti harus secara berurutan. Nah, menurutmu mengapa penting mengenali rutinitas pagi yang berulang? Kenapa penting kita mengenali rutinitas pagi kita yang berulang tersebut? Agar siapa yang bisa? Ya, Tristan? Agar kita terbiasa. Tepuk tangan buat Tristan. Ya. Agar kita terbiasa mengenali rutinitas kita tersebut yang terus berulang. Dari hari Senin sampai hari Minggu berulang kan? Senin belajar A, Selasa belajar B, Rabu belajar C, terus begitu minggu depan lagi begitu. Ya, guru juga Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Minggu libur, Senin kerja lagi, begitu terus berulang. Ya, itu namanya rutinitas. Ya, sampai di sini paham rutinitasmu? Oke, kita lanjutkan ke ini pertanyaan selanjutnya. Banyak siswa sering datang terlambat ke sekolah. Salah satu penyebabnya adalah rutinitas pagi yang tidak teratur. Bagaimana agar rutinitas pagi kita lebih teratur? Bagaimana ya? Bangun pagi, tidur cepat, terkait karena ada 7 kebiasaan. Tidur cepat, habis itu paginya bangun pagi. Bintang, bangun pagi biasanya jam berapa, Pak? 5:30, berarti langsung jam? Oh, berarti 5:30 itu belum mandi, baru bangun aja. Mandi jam berapa? Berangkat ke sekolah jam berapa?
Jam 7. Oh, di atas. Pulangnya baru jalan kaki gitu. Oke. Nah, agar rutinitas pagi kita teratur, bagaimana agar rutinitas pagi kita teratur seperti yang dijawab oleh kita, bangun lebih pagi, lebih awal. Selain itu, bagaimana? Membuang apa? Membuang rutinitas yang tidak penting ya, sehingga membuat rutinitas itu kan? Misalnya bangun pagi, habis itu BAB, isi main HP lagi, lama deh jadinya bersemayam di toilet. Nah, rutinitas main HP itu di-cut. BAB-nya boleh nggak? Boleh, karena itu merupakan apa? Manusiawi, hal yang manusiawi ya. Tapi jangan sambil main HP. Nah, itu agar rutinitas pagi kita tidak teratur, diaturlah sedemikian rupa hal-hal yang tidak penting kamu tiadakan, gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan rutinitas tadi, kamu itu sekarang mempelajari sebuah pola, dan pola yang terjadi dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita namakan dengan pola, ya. Apa sih pola tersebut? Ya. Apa, Putri? Berulang dan teratur. Suatu hal yang terjadi secara berulang dan teratur. Kalau tidak teratur bisa disebut pola nggak? Nah, misalnya dari Senin, Selasa, Rabu kamu lakukan hal yang sama, tetapi di hari Senin berikutnya kamu lakukan kayak tadi bayar HP sambil bayar HP di toilet. Itu teratur nggak? Ya, ya. Berulang dia, tapi ada yang tidak teratur. Kalau dia teratur itu sama polanya. Ya. Suatu hal yang terjadi secara berulang dan teratur yang jika dikenali dapat digunakan untuk memprediksi kejadian atau urutan berikutnya. Jadi dengan mempelajari pola, kamu bisa mempelajari suatu hal yang akan terjadi berikutnya. Ya. Pola ada apa aja sih? Nah, kamu bisa lihat di sana. Pertama, Bayu, ada pola apa, Bayu? Pola waktu. Pola waktu. Apa sih pola waktu, Bayu? Ya, contohnya? Kebiasaan belajar di pukul 8 malam. Ya, misalnya Bayu keseringan belajar malam itu jam 8, maka akan terus begitu. Itu namanya pola waktu, karena berkaitan dengan waktu. Ya, paham? Apalagi pola waktu yang baik? Hah? Apa? Ya, bangun pagi pukul 6 gitu misalnya. Bagus, tepuk tangan kan? Kita sama Bayu aktif kayak yang lain, ayo kemudian aktif lagi. Ya, jadi kebiasaan bangun, kebiasaan belajar itu dinamakan dengan pola waktu. Waktu belajar jam segini, waktu bangun jam segini, ya. Oke? Pernah kamu merasa kok aku tiba-tiba bangun jam segini? Kok aku terus-terusan sih bangun jam segini, padahal aku nggak ada ngeset di alarm, enggak gitu. Pernah nggak? Nah, itu karena kamu memiliki apa? Di tubuhmu itu memiliki alarm apa? Alami, ya. Alarm alamimu itu mengenali pola kamu yang bangun terus jam 6 misalnya. Misalnya nih kamu awalnya memang kamu latih nih, dirimu bangun jam 6, besok juga pasang alarm jam 6. Nah, hari berikutnya kamu tidak pasang alarm, kamu pasti bangun jam 6. Terus begitu, karena alarm alami tubuhmu itu sudah mengenali pola bangun pagimu, ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu ada di
suruh bangun, tiba-tiba bangun dia hari Minggu pun kadang dia bangun jam segitu. Betul nggak? Ya. Yang kedua, Kiado apa nih Kiado? Pola apa yang kedua? Klasifikasi warna benda. ditandai Dengan perbedaan klasifikasi warna pada benda. betul. Contoh, kuning identik dengan buah pisang. Lalu? Stroberi dengan warna merah. Iya, dia betul sekali, tepuk tangan buat Kiado. Jadi klasifikasi warna dia mengenali bentuk benda berdasarkan warna. Kamu di otakmu mengasosiasikan, oh kuning itu pasti pisang, oh merah pasti strawberry, oh hijau pasti apa? Laut gitu misalnya, melon misalnya, oh merah pasti semangka, oh ungu pasti terong, bisa anggur, bisa. Nah itu mengenali pola warna berdasarkan bentuknya ya. Oke, lanjut. Pola yang ketiga adalah pola kebiasaan. Kalau tadi pola waktu itu belajar, sekarang kebiasaan ditandai aktivitas atau kebiasaan. Kamu kebiasaan dimakan yaitu sarapan jam 6. Kalau nggak sarapan jam 6 itu rasanya perutmu ada yang gagal. Atau kebiasaan makan siang, ataupun sebaliknya kebiasaan tidak sarapan. Ada yang seperti itu? Ya. Oke, Pak, saya nggak biasa sarapan, Pak. Dan kebiasaan ini juga disebut dengan pola. Ya. Pola kebiasaan. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang keempat, Radit apa nih? Pola jadwal pelajaran. Apa yang ini? Ya, pengulangan jadwal atau rutinitas setiap hari. Contoh, kamu sekarang hari ini belajar matematika, besok hari Selasa belajar ini, hari Rabu belajar ini. Itu namanya pola jadwal pelajaran. Ya, udah sering kan? Itu dah yang sering kamu pelajari, itu dah pola. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah pola cuaca. Ya, pola cuaca ditandai dengan apa? Iya, perubahan cuaca dari satu waktu ke waktu lainnya. Contoh, pada bulan Desember 2014 biasanya akan turun hujan. Atau pada hari ini bulan Agustus biasanya cerah. Tapi kok betul kan? Itu pola. Karena pola cuaca ini sedikit bergeser sekarang karena pengaruh global warming, pemanasan global ya. Jadi cuaca kadang ada tuh yang semestinya musim kemarau malah jadi musim hujan, atau musim kemarau itu mundur, musim hujannya maju. Itu sering terjadi ya. Itu pola cuaca dengan mempelajari awan gitu misalnya, ada ilmunya ini ya. Pola-pola cuaca tersebut bisa kita pelajari sehingga kita bisa memprediksi, oh nanti hujan, oh besok hujan. Tadi perhatikan rutinitas berikut. Bangun tidur, mandi, sarapan, pergi ke sekolah. Atau bangun tidur, main HP, terlambat mandi, tidak sarapan, terburu-buru. Kira-kira dari dua kasus tersebut, ya, yang mana sebagai yang disebut sebagai pola yang ideal? Yang atas atau yang bawah? Kenapa yang atas? Ada pendapat? Siapa yang mau berpendapat? Kanaya? Kenapa Kanaya pilih yang di atas yang lebih ideal? Karena
Apa? Lebih disiplin, ya, murah. Lebih teratur. Siapa lagi tadi kita? Karena yang di atas lebih teratur dan tidak buang-buang waktu, gitu ya. Yang di bawah, sementara yang di bawah, kenapa tidak ideal? Tidak teratur, tidak sesuai, sehingga membuat terlambat. Terburu-buru di jalan. Kalau sudah terburu-buru, bahaya nanti ya. Nah itu dia. Berarti yang di atas yang lebih ideal ya. Nah, kamu juga bisa nanti membuat rutinitas pagimu lebih teratur, dilakukan secara berulang, dan rutinitas tersebut adalah ideal untuk dirimu sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Ya, kalian bisa diskusikan bersama kelompoknya. Ya, tapi ini dibuat sendiri-sendiri. Ya. Guru bagikan satu-satu. Boleh. Yang dikerjakan yang di depan terlebih dahulu ya. Diisi identitas nama kelas. Jadi bisa ya. Owen? Ya udah. Ada nanti kira-kira buat nomor. Satu, berarti kamu nanti geser ke bagian sini, kamu geser di sana, ini geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini. Ya. Berputar di satu kelompok aja, ya. Tapi tunggu dulu. Di hitungan ke belum tahu itu, baru contoh. Udah jelas? Paham? Oke, hitungan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Adisya, coba bacain punya temanmu. Yang kamu pegang siapa? Punya Murah. Silakan dibaca rutinitasnya dari hari Senin sampai hari Rabu. Baca. Oke, menurut kamu dibanding punya itu yang mana lebih ideal atau lebih efektif? Punya Murah atau punya Murah? Kenapa? Karena lebih lengkap. Oke. Terus apakah punya tidak lengkap? Apanya yang kurang lengkap? Saya simulasi ya. Oh. Oke. Tepuk tangan buat di-share dulu. Sekarang kita lanjut ke Wikan. Silakan. Dia siapa? Dia saja ya. Oke, dibaca. Oh, tadi berbeda. Bedanya dalam hal waktunya. Sekolah tadi jam berapa? Oh gitu. Dan punya saya udah repit. Menurut kamu oke, tidak apa-apa. Kemudian untuk Wika. Baik, dari tadi yang sudah kamu presentasikan, ada yang menurut kamu ideal, ada yang tidak ideal menurut kamu ya. Yang temanmu itu ada yang ideal, ada yang tidak ideal menurut kamu ya. Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya Pak Guru akan putar lagi. Tadi kan masih di sekitaran kalian, sekarang per kelompok dipukul. Nah, Pak Guru akan tukar ke kelompok lain. Ya, kalian akan cek kira-kira yang mana yang lebih efektif dan yang lebih ideal. Oke, kelompoknya Alita ditukar dengan kelompoknya Bintang. Kelompoknya baik. Ya, coba sekarang Pak Eza baca siapa yang kelompok Eza? Berdiri. Coba dibaca dari Senin sampai Rabu. Ya, Radit. Eza, punya siapa yang lebih efektif? Punyamu atau punyanya si Radit? Kenapa begitu? Tidak isi apa? Tidak isi menyiapkan bekal. Berarti kamu tidak mau bekal. Oke. Kalau begitu, tangan dulu buat Eza. Silakan dulu Eza. Itulah yang sudah kamu diskusikan tadi. Punya siapa yang lebih efektif, punya siapa yang lebih ideal. Kan itu ya? Betul? Betul. Apakah kamu sudah tahu yang mana lebih efektif dan lebih ideal? Urutan rutinitas yang mana efektif dan yang mana lebih ideal? Sudah? Sudah lebih paham? Sudah. Oke. Karena kamu sudah tahu pola dan rutinitas siapa yang lebih efektif, kamu sudah membandingkan antara punyamu sendiri dengan punya orang lain. Sudah lebih tahu sekarang, kamu buka yang dibaliknya, kamu buat pola atau rutinitas yang menurut kamu paling efektif untuk dilakukan saat pagi hari ketika masuk sekolah. Ya, buatkan dalam bentuk bazar, ya, atau diisi di kotak-kotak seperti itu, boleh juga. Dalam urutan waktu juga boleh, dalam tabel juga boleh. Ya, silakan ditulis apa pola rutinitas yang paling efektif
perbandingan antara punyamu dan punya temanku ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke. Nah, kita refleksikan apa yang sudah kamu pelajari tadi. Ya. Nah, coba kita jawab bersama-sama. Apakah kamu menemukan pola dari kegiatan pagimu? Ya, menemukan, betul ya? Polanya dari hari Senin, Selasa, Rabu itu bisa sama, bisa berbeda. Oke. Bagaimana pola tersebut bisa membantu kamu mengatur waktu? Gimana sih pola tersebut bisa mengatur waktumu untuk contohnya berangkat sekolah? Saya bisa? Siapa yang mau jawab? Bagaimana kamu bisa mempelajari pola tersebut dan bisa membantu kamu dalam mengatur waktu? Silakan mulai. Ya, dengan mempelajari pola, Murah bisa bikin jadwal harian yang teratur. Oke, sehingga Murah bisa mengatur waktunya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Betul, betul kontra. Kemudian, apakah perubahan yang kamu lakukan mulai besok pagi? Apa perubahan yang akan kamu lakukan mulai besok pagi setelah kamu pelajari pola tersebut? Jangan bisa? Setelah kamu belajar pola, ada pola yang tidak ideal, ada yang pola yang ideal. Apa yang akan kamu lakukan mulai besok pagi? Ya, silakan, silakan. Ya, untuk Bayu. Ya, membuat rutinitas atau pola yang misalnya bangun lebih pagi. Boleh. Lalu Bayu. Nah, itu ya. Berarti kemudian kalian mempelajari pola ini sudah kalian jawab satu persatu lewat pertanyaan tadi. Ya, berarti gunanya bisa mengatur waktu kalian dalam setiap hari. Baik, setelah mempelajari pola tersebut, setelah merefleksi apa yang sudah kamu pelajari tadi, ya, nanti silakan kamu tulis refleksi pribadimu di buku tulis ya, di buku refleksi tersebut, buku refleksi harian. Kemudian kamu silakan jawab pertanyaan yang ada di buku latihan. Silakan jawab pertanyaan yang ada di buku mengenal coding dan KA halaman 8. Ya, sudah jelas? Oke, silakan dijawab. Kemudian nanti ditulis di buku latihan. Ya. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Oke. Kita sudah refleksi, sudah jelas seperti apa yang kamu pelajari hari ini ya. Kalau begitu, tidak ada yang ingin ditanyakan, bangun untuk pelajaran hari ini. Kita berdoa bersama agar apa yang kamu pelajari hari ini dapat diserap, dapat dipakai dengan baik ya. Maghrib ini langsung berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Para Santi ya. Om Santi.